Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan karimatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil ghadu wa tanbariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin. Nabi Muhammad. Itu yang I love you. Kalau boleh jujur saya capek banget. Tapi pesawatnya delay, saya semalam belum tidur. Tapi saya mikir, apakah para kongyan itu tidak capek? Kenapa? Karena semalaman kamu lari-lari pikiranku. Tapi bahwa disampaikan wa maladzatu illa ba'data. Tidak ada orang mendapatkan kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Dan berusaha payah yang kita lakukan itu akan dibayar mahal sama Allah. Contoh ketika Anda bekerja di tempat ini. Ayatnya sebenarnya itu diperintahkan kepada laki-laki. Ayat bekerja itu diperintahkan kepada laki-laki. Wa quli amalu. Maka katakanlah bekerjalah kalian. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Maka Rasulullah akan melihat pekerjaanmu. Orang mukmin melihat pekerjaanmu. Maka derajat manusia terhormat itu ya bekerja. Luar biasanya adalah perintah itu sebenarnya ditujukan kepada laki-laki, tetapi ternyata Anda yang mengambil alih tulang punggung keluarga. Itulah hebatnya wanita. Maka wanita bisa menjadi laki-laki, laki-laki tidak bisa menjadi seorang wanita. Betul, Bu? Wong wedok bisa macul kaya wong lanang. Wong lanang ra iso meteng kaya wong kameng. Itu bukan cowok murah. Perempuan dalam 1 detik bisa melakukan banyak aktivitas. Tangane iso ngedusi anake, cangkeme iso ngonek-ngonekke, boleh. Menyelam sambil minum air. Menyelam sambil minum air. Pokoknya antara tangan, kaki, mulut dan lain-lain bisa dalam satu kesatuan. Itu hanya perempuan. Nah, maka saya bilang multifungsi. Perempuan memang manusia, perempuan memang diciptakan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Tetapi laki-laki tidak mungkin sekuat itu bila tidak dibantu oleh perempuan. Coba kita lihat.
Kalau Anda rumah tangga di rumah, kira-kira yang lebih bangun lebih pagi biasanya suami apa istri? Istri. Yang tidur terakhir suami apa istri? Istri. Perempuan tuh keren, bangun paling pagi, Tidur paling malam. tidur paling Malam. Begitu baru bangun langsung yang dipikir dapur, cetek, gending. Ya. Gitu selesai baru membangunkan suami. Pah, bangun. Papa. Iya mama. Papa sedang. Mama tadi berbuat apa? Cetek gending papa. Yang kemarin Kadang-kadang barang suami makan juga dapat. nggak pengerti yang dibangun papa bangun. Malah dia jawab apa mah? Lagi. Setelah subuh sama suami kita menjadi makmum, laki-laki menjadi imam. Selesai sholat sudah jelas urusan anak. Jarang suami yang mau memandikan anak, istri lagi. Ngantar sekolah bahkan juga istri, alasannya suami bekerja. Betul Bu? Bahkan ngantar minuman pun juga istri. Nenggo bojone sapa? Aduh. Bojone tanggane. Nyilih matamu nih. Bojone. Wah, jile masih kilo. Jile masih kilo duduk. Akhirnya malah nyanyi. Tunggu bawa ke rumah. Cowok sebetulnya saya malah dipek. Mungkin bocah-bocah yang jawab. Para apa bos rasa dua ini sementing iso ngeloni ya. Bisa. Cuaks. Saya mau berbicara betapa hebatnya perempuan. Jadi pagi sudah ngurus anak, pulang dari sekolah nganter anak harus masak. Nyusul suaminya ke sawah bawa sarapan. Siang pulang, ada pengajian, jadi panitia pengajian melu rewang. Sore masih belum capek, cangkemnya rasan-rasan tombol. Aktivitas yang paling menyenangkan. Sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean. Biasanya jilbabnya hijau. Kalau jilbabnya hitam jelas. Lebih parah. Lebih parah. Selesai rasan-rasan pulang. Melu pengajian. Mulai ke rumah ngancani anake sinau. Rampung genting ngudang anake. Rampung ngudang anake ngudang. Mama tahu ini. Maksud saya adalah bahwa peran Anda itu luar biasa sebagai seorang wanita. Istri. Bagaimana kemudian Al-Quran menggambarkan begitu pentingnya perempuan. Buktinya apa? Ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal. Surat Pemedok sama surat Lana. Bahkan surat setelah Al-Fatihah itu juga diperuntukkan untuk betina. Al-Baqarah, sapi betina. Jelas sapinya betina, begitu ada syariat korban yang dikorbankan yang jantan. Begitu luar biasanya Tuhan itu membela perempuan. Suratnya Al-Baqarah, tapi begitu dikorbankan Jangan. padahal suratnya sapi betina. Pertanyaannya kenapa hewan korban harus jantan? Jawabannya sederhana. Kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Makhluk terkuat soalnya. Klaster terkuat di muka bumi adalah emak. Naik motor tanpa rating belok kanan. Sudah rating nggak belok-belok. Pas belok kuper. Manusia paling susah ditebak adalah emak. Makanya tadi pagi saya bilang,
Kenapa perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan suami? Karena perempuan itu didominasi 86% menggunakan perasaan. Kalau perempuan punya hak mencerai, akan semakin banyak keluarga yang bercerai. Karena menggunakan perasaan, didik-didik baper, pegat kowe modal. Beda dengan laki-laki, kenapa dikasih fasilitas untuk mencerai? Karena laki-laki dominan pikiran 86%. Jadi kalau mau menceraikan istri itu pikir-pikir, waduh, jen bojoku cerewet. Tapi lah boleh bojo kowe ngene yo angel. Kalau ibu di sini ada gimana? Suaminya nikah lagi atau suaminya stroke? Stroke. Mungkin mikirnya dia begini. Kalau suami nikah lagi yang sakit aku, Gus. Kalau suami stroke sing lara cangkeme bojo. Dan lorong kabeh. Nah, maka agama itu didesain begitu indah. Sehingga saya mengatakan apapun problemnya, ingat agama itu solusi, bukan problem. Sehingga segala sesuatu itu bisa ditemukan jawabannya dalam agama. Kok hidup saya nggak dapat jawaban, Gus? Barangkali Anda yang tidak nyaman beragama. Saya sering mengatakan apa? Sujudmu terburu-buru, mohon maaf, permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Disitulah kemudian dalam bekerja saya punya prinsip tekati, telateni, tekuni. Kalau nggak nekat, nggak mungkin Anda sampai Hongkong, betul? Mungkin ini kalau disuruh curhat 1000 cerita ketika mau berangkat ke sini. Ada yang berangkat ke sini kenapa? Karena broken home. Betul. Betul? Ada yang berantem dengan suaminya. Ada yang karena dibully sama tetangganya. Ada yang ingin membuktikan kepada kedua orang tuanya. Dengan segala latar belakangnya. Makanya nekat. Saya harus sukses berangkat. Tapi ingat, jutaan hadis menurut Imam Abi Dawud itu hanya dirangkum dalam 4 hadis saja. Artinya kalau kita paham 4 ini, Anda keren. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Apa? Bingo meneh. Boleh larang cincinnya daripada amplopnya. Alah. Saya ditanya sama beberapa kiai, Gus, kenapa kalau ngaji itu harus nyenengin? Saya jawab, orang hidup di dunia itu harus bersenang-senang, asalkan jangan maksiat. Ya kalau Anda ngaji gini udah senang kan nggak mungkin main ke kafe. Kenapa banyak orang lari ke kafe? Ya karena dia tidak menemukan kesenangan di tempat pengajian. Makanya kenapa dinamakan dunia hiburan malam? Karena mereka datang cari hiburan. Pertanyaan saya, orang yang datang ke kafe, ke karaoke itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari kesenangan di dunia hiburan malam. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari hiburan di dunia malam? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di pengajian. Makanya senang-senang itu boleh, ya nggak boleh bermaksiat. Contoh, saya bisa merasa senang, Gus, kalau saya jatuh cinta sama suami tetangga saya. Senang nggak bermaksiat. Ada yang seperti itu? Bobby ya kan? Dengan luhuri. Rata-rata jilbabnya coklat. Senggono malah jawab pas.
Makanya orang bekerja itu kadang-kadang harus nekat. Kalau dulu saya tidak nekat ke lokalisasi, ya mungkin saya tidak pernah merasakan indahnya hari ini. Mungkin bahasa yang paling sederhana adalah yang sering Anda dengar di TikTok itu. Sarkem. Jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Nah, ini di kaos ini ada. Di kaos Betul? ada. Kamu tidak akan pernah melihat indahnya pagi kalau tidak melewati gelapnya. Alah telat balik juga. Mesti miskin kuota kamu. Gak usah live, direkam saja yang bagus nanti diposting di TikTok. Miskin kuota live. Eksis lu. Kalau gaya. Kok tahu, Gus? Ada sinyal. Follow dong, Gus, follow. Jadi harus nekat. Nabi Muhammad berhasil seperti hari ini sampai kita merasakan keberhasilan Nabi ya karena beliau nekat. Nekat apa? Berselisih dengan kaumnya yang sebelumnya kaumnya menyembah berhala Lata Manat Uzza, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah sehingga kemudian melawan kepercayaan kaumnya. Ini kan nekat. Kalau nggak nekat, nggak akan kita merasakan keindahan Islam hari ini. Makanya kenapa Umar bin Khattab itu kalau sholat tengok ke kanan dia tersenyum, tengok ke kiri dia menangis. Tengok ke kanan dia tersenyum. Ingat dulu zaman jahiliyah dia nyembah berhala Lata Manat Uzza. Berhalanya ini dibuat dari kek dari roti. Selesai disembah dimakan. Lah Umar tersenyum. Tahu nguntal Gusti Allah. Begitu tengok ke kiri, Umar menangis. Kenapa? Ingat dulu dia pernah mengubur anaknya hidup-hidupan. Ketika anaknya perempuan, sementara kebiasaan jahiliyah perempuan harus dibunuh ketika lahir. Maka begitu jahiliyah, bayi lahir langsung dilihat titit apa tutut. Titit selamat. Totot. Titit selamat, tutut mati. Kalau totot. Kalau tidak, Makanya Umar menangis. Nah, arti dari rahmatan lil alamin sendiri itu apa coba? Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Kalau orang memberikan kasih dan sayang, itu jelas dia harus seneng dong. Masa rahmatan lil alamin kok susah, dari mana? Makanya nggak ada aturan Islam yang membuat susah, itu tidak ada. Contoh Anda berjilbab. Berjilbab ribet Gus. Kami jadi sumuk. Coba, kalau Anda nemu permen di jalan, kira-kira mana yang Anda pilih? Permen yang masih tertutup, apa permen yang sudah terbuka? Bungkusan. Nah, Bu? Bungkusan. Yang masih bungkusan. Kalau kamu nemu pisang di jalan, pisang masih utuh dengan kulitnya, atau pisang yang sudah terbuka? Pisang yang sudah Tapi tergantung, kalau suami yang sunat sama tidak sunat pilih mana? Ayo. Suami yang sunat seperti pisang yang sudah dibuka, suami yang tidak sunat seperti pisang utuhan. pisang goreng. Makanya kalau suaminya belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Bos, kita kepengen. Kayak bos. Lah katanya ukiran. Kalau kemudian itu kita mau senang, ya carilah teman yang menyenangkan. Nah, kan ini judulnya soal sahabat, toh? Ya. Karakteristiknya seperti apa? Coba Anda ingat. Manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan, ada yang pura-pura baik karena keperluan. Ulangi aja. Oke, siapkan kameranya. Tatap wajah saya. Dengarkan cangkeman saya. Abu,
Mau kon baleni saya kira sama tak buka. Terus ini nanti kata-kata arum mata ki apa to? Ulang bos ulang. Tolong kamu jangan maksa saya untuk bermaksiat ya. Ya kalau yang saya lihat masih muda-muda mending. Kan kamu tua. Bisa jawab coba. Karena apa Gus tuwek oke santen nih. Oh, dasar korban ye. Terus kan balai ini kok cuma nyopot kan berdiri. Aku bukan cuma panggilan. Manusia itu unik. Biasanya tak sadar atau Beneran bos. kalau aku sadar ya aku siap. Manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan. Ada yang pura-pura baik karena keperluan. Betul? Dan kita pasti punya pengalaman itu. Ada yang tulus, ada yang modus. Dus. Lebih banyak yang tulus apa modus? Pernah belajar biologi? Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Boyo itu boyo. Karnivora bos. Sekolah mana? Apa bedanya orang sekolah sama orang kerja di Hongkong? Bedanya sama. Orang sekolah itu belajar dulu baru diuji. Kalau orang bekerja diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Wow. Hewan pemakan tumbuhan namanya? Pemakan daging namanya? Pemakan segalanya namanya? Omnivora. Kalau teman makan teman namanya? Sudora. Itu tadi yang datang karena keperluan. Disitulah kemudian kenapa Kanjeng Nabi itu punya sahabat-sahabat. Definisi sahabat itu apa Bu? Kalau Kanjeng Nabi, orang yang hidup zaman Nabi, pernah ketemu Nabi dan mengikuti ajaran Nabi. Itu namanya sahabat. Hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi tapi tidak mengikuti Nabi. Contoh Abu Lahab, itu bukan sahabat. Maka dulu saya punya quote apa? Pas ketika nasihati Mas Dedi Corbuzier zaman posting LGBT. Saya bilang, seorang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Oh, balik tak jadi. Lanjut. Pulang dari sholat cakep. Nah, sahabat Nabi itu ada 4 yang paling utama. Yang pertama Abu Bakar. Ini sahabat plus mertua. Ini paling keren. Bijak. Jadi tingkatan tertinggi dari persahabatan itu adalah ketika dia mengatakan kepada temannya, bro, tolong anakku rabinan. Ada yang seperti itu? Ada. Jarang. Sini sama Abu Bakar kalau Kanjeng Nabi. Gak tuwek Agus. Terus tuh Jadi sebenarnya kalau orang hari ini mengatakan kita itu harus sama dengan Nabi persis, maka orang hari ini harus menikah di usia 25 tahun. Harus memberikan mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta. Dan harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Masuk. Wow. Cuman bedanya Siti Khadijah itu 40 tahun tapi modelnya kayak gadis 20 tahun. Karena jasadnya dijaga oleh Allah. Lah kungyan rondo 40 tahun. Selingkuh. Nah, ya wis satu lagi setengah tua biru-biru. Saking selingkuh. Orang 20 tahun yang ampune parku. Karena 20 tahun ya balsem. Kemudian sahabat kedua, Umar bin Khattab. Ini sahabat yang dulu pernah memusuhi Kanjeng Nabi, bahkan pengen membunuh Nabi. Tapi coba Anda lihat, saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina masa lalu seseorang. Bahkan orang yang dulu pengen membunuh Nabi
hari ini jasadnya terbujur di sampingnya makam Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Dulu pengen bunuh Nabi, Bu. Sekarang malah dia dimakamkan bareng Kanjeng Nabi. Semoga semuanya bisa ziarah ke sana. Amin. Doakan semoga semuanya bisa segera dipanggil oleh Allah. Untuk ibadah haji. Kalau mau jangan mau susu. Kita semuanya mati kenapa takut? Amin. Bisa nyala kita naik kesuwen. Aku bisa bayangin ya betapa stresnya suami. Kalau kiai ngeyel, kalau bojo, karena dia bojo ya kan nasib dia lakukan sopo. Nah, kemudian sahabat ketiga Nabi Utsman bin Affan yang sampai hari ini jariahnya masih bisa dirasakan oleh umat Islam di dunia. Saya kemarin dapat tamu dari Madinah, namanya Sulaiman Kani. Dia punya 14 hotel di kota Madinah. Dan ternyata dia yang membangun salah satu hotelnya Utsman bin Affan. Saya tanya, berapa jariah Utsman bin Affan sampai hari ini? Per tahun bisa nyumbang Masjid Nabawi sekurang-kurangnya 15 miliar real. Satu real itu 4.500. Coba bayangkan kalau 15.000 itu berapa triliun. Orangnya sudah gak ada, tapi jariahnya masih ada. Makanya ibu hati-hati. Kalau belum bisa seperti Utsman, minimal memproteksi diri dari kemaksiatan. Caranya bagaimana? Posting yang pantas-pantas saja. Jangan live malah karo udo di high guys. Susu itu gede guys. Korban TikTok. Wis tuwa, jogo yeye karo goyang partai. Kurang ajar. Gua karo ngapik Gus. Itu contoh yuk, contoh. Saya punya jamaah rondo, usianya 60 tahun, punya Facebook. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang pengen jadi imamku? Janda 60 tahun. Delala saya komentar, ada Mbah Sinten Gus Israel. Ibadah ini alam lain.